Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, gelaran sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang diduga dilakukan Nikita terhadap seterunya Dr. Reza Gladys belum juga usai. Setelah pada sidang sebelumnya, Nikita sempat menghadirkan 4 orang saksi yang seluruhnya kabarnya adalah korban skincare milik Dr. Reza. Kali ini atau dalam sidang lanjutan yang kabarnya akan digelar dengan beragendakan keterangan saksi ahli dari pihak Nikita, disebutkan Nikita dan kuasa hukumnya sempat dibuat kecewa dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang secara mengejutkan tak berkenan hadir di ruang sidang. Lantas, seperti apakah kekecewaan Nikita yang diungkap melalui kuasa hukumnya? Benarkah permintaan Nikita agar BPOM hadir sebenarnya sudah sesuai dengan undang-undang? Dan lalu mengapa pihak jaksa justru tidak menghadirkan BPOM, padahal kabarnya dalam berkas penyidikan keterangan BPOM sebelumnya sudah ada? Dan lalu benarkah pula pihak Reza Gladys memiliki pandangan berbeda terkait hal ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau terkait kekecewaan pihak Nikita terhadap pihak BPOM yang secara mengejutkan kabarnya tidak berkenan dalam sidang yang akan dilakoni Nikita melawan Dr. Reza Gladys. Ya, kabarnya dalam sidang yang akan digelar pada Kamis 25 September 2025 esok, pihak Nikita rencananya akan menghadirkan saksi ahli, yaitu pihak dari BPOM. Namun seperti diceritakan sebelumnya, pihak BPOM tak berkenan hadir di ruang sidang. Menanggapi hal ini, lantas pihak kuasa hukum Nikita pun menggelar jumpa media, yang intinya ia cukup dibuat kecewa dengan pernyataan tersebut. Pasalnya, menurut kuasa hukum Nikita, penolakan BPOM bukan hanya melukai pihaknya, tetapi juga melecehkan kedudukan seorang pengacara di mata hukum. Lantas, benarkah keputusan ini juga dianggap oleh pihak Nikita bukan hanya semata urusan hukum, melainkan ada kepentingan lain di baliknya? Saya sampaikan kepada rekan-rekan media, memang saya sudah mendengar itu juga, kami semua sudah mendengar statement dari BPOM terkait dengan hal itu, ya kan? Saya pikir begini ya, BPOM itu tidak memahami keberadaan kami, ya, saya bilang gitu. Jadi begini, memang kami ini bukan bertindak atas nama dari pribadi kami, bukan. Tapi yang harus diingat bahwa kami ini adalah seorang advokat yang punya lembaga, yang punya wadah, ya, yang sama kedudukannya dengan hakim. Ya, Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa kami itu adalah setara dengan penegak hukum lainnya, jaksa, kepolisian, ya, hakim. Nah, oleh sebab itu, ya, sebenarnya permintaan kami ini adalah sama dengan apa yang dimintakan atau misalnya diminta oleh hakim atau jaksa. Tidak ada perbedaan di dalam permintaan tersebut, karena yang tadi saya sampaikan bahwa kami ini punya kedudukan yang sama di mata hukum sebagai aparat penegak hukum yang dilindungi undang-undang. Kecewa ya dengan pernyataan kepala BPOM itu, kami semua kecewa dengan pernyataan kepala BPOM terkait dengan bahwa kami dikatakan ini adalah permintaan individu, bukan permintaan hakim. Perlu saya tegaskan, saya sebenarnya sudah berpikir jauh ke sana. Makanya kemarin waktu persidangan Nikita Mirzani yang di tanggal berapa itu, 18 ya, di akhir penutupan sidang saya sampaikan kepada majelis hakim bahwa kami minta untuk dikeluarkan penetapan, ya, terkait dengan pemanggilan dari BPOM, ya kan. Nah, tapi
Hakim bilang kami tidak punya kewenangan untuk memanggil, silakan kepada penasihat hukum menghadirkan ahli BPOM. Itu karena hakim tahu bahwa kami ini punya kedudukan yang setara gitu loh. Bukan kemudian kami tiba-tiba ya datang mengajukan itu tanpa alasan yang tidak jelas. Selanjutnya, atau masih dalam gelaran jumpa media yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirjani. Kekecewaan kuasa hukum rupanya tak berhenti sampai di situ, mempertanyakan kehadiran BPOM dalam sidang pembuktian yang lalu. Menurutnya, saksi ahli yang dihadirkan justru membicarakan produk lain, bukan produk yang sedang dipermasalahkan dalam kasus ini. Lebih jauh, ia juga menuding pernyataan Kepala BPOM Sarat dengan kontradiksi. Karena sebelumnya sempat menyebut siap hadir, namun kini justru menghindar. Dan lantas kuasa hukum pun bertanya-tanya, ada apa di balik sikap BPOM yang mendadak berubah ini? Apakah benar ada kepentingan lain yang membuat BPOM tiba-tiba berubah sikap? Ataukah ini hanya sekadar strategi hukum untuk melemahkan posisi Nikita di persidangan? Karena kenapa? Saya bilang, di dalam BAP dari ahli BPOM itu tidak berbicara soal yang dipermasalahkan sekarang, glowing booster cell. Dia berbicara produk yang lain. Nah, ini yang mau kita konfirmasi langsung. Kenapa saudara sebagai ahli ya memberikan keterangan bukan pada permasalahan yang sebenarnya? Itu dia cantumkan semua di BAP. BAP ahli itu bukan produk glowing booster ini, tapi produk yang lain. Nah, maka kita minta dihadirkan untuk mengkonfirmasi langsung terkait dengan keterangan dia yang sudah ada di BAP. Nah itu. Lalu kemudian saya mau menanggapi juga begini ya. Di beberapa waktu yang lalu ya, teman-teman media juga mungkin masyarakat publik juga sudah pernah mendengar bahwa BPOM itu bersedia memberikan keterangan, ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba sekarang berubah gitu kan dengan alasan yang sangat tidak logis. Ya, itu sangat tidak logis dengan alasan ini permintaan dari individu. Dia tidak memahami kedudukan kami sebagai advokat gitu. Nah, kami meminta itu, ya dia bilang kami akan berada di tengah-tengah masyarakat. Ya, dia sampaikan begitu dari pihak BPOM untuk yang mau mendengarkan keterangan kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, untuk menyampaikan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan hukum atau fakta yang sebenarnya. Nah, tiba-tiba dia merubah statementnya itu, ya kan? Dia bilang dia tidak bisa datang, gitu kan? Nah, ini sebenarnya menjadi pertanyaan serius kepada masyarakat, kepada publik. Ada apa di balik ini? Ada apa di balik ini? Sementara itu, menanggapi pernyataan pihak Nikita, pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya pun akhirnya ikut menanggapi. Menurut Julianus Sembiring, alasan jaksa penuntut umum tidak menghadirkan BPOM dinilai sangat jelas. Julianus menyebut perkara yang kini dihadapi Nikita bukan soal obat ataupun pangan, melainkan dugaan pemerasan. Karena itulah, menurutnya, penuntut umum menilai belum diperlukan dalam hal ini. Ia bahkan menegaskan, kehadiran BPOM baru akan relevan jika perkara ini terkait langsung dengan tindak pidana farmasi atau persoalan izin edar sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, bagi pihak Reza Gladys, tidak dihadirkannya BPOM adalah langkah yang wajar dalam konteks dakwaan yang sedang bergulir. Yang artinya di sini bahwa penuntut umum melihat bahwa belum memerlukan ahli dari Badan POM untuk menguatkan dakwaannya. Kenapa? Karena Badan POM itu kan berbicara tentang obat dan pangan, ya. Sementara dakwaannya itu adalah tentang dugaan pemerasan. Sehingga kemudian menurut kami ya, bahwa kenapa kemudian penuntut umum tidak menghadirkan Badan POM sebagai saksi ahli saat itu, karena penuntut umum tidak melihat harus hadirnya saksi ahli sebagai penguatan terhadap dugaan tindak pidana pemerasan. Lain halnya, kalau kemudian ini adalah merupakan tentang
dugaan tindak pidana terkait sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, ya, sebagaimana pasal 138 junto 435 Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu pertama yang harus kami jelaskan. Lebih jauh lagi, Julianus Sembiring juga menekankan bahwa keputusan BPOM untuk menolak hadir adalah bagian dari kewenangan lembaga itu sendiri. Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan Presiden, BPOM memang memiliki batasan dan kewenangan tersendiri, sehingga wajar bila lembaga tersebut memilih untuk tidak memberikan keterangan di luar ranah yang menjadi otoritasnya. Apalagi, menurut Julianus, BPOM sebelumnya juga sudah sempat memberikan keterangan dalam tahap penyidikan. Karena itu, menurutnya, sikap BPOM kali ini tidaklah aneh, melainkan sudah sesuai koridor hukum. Dan jika ada yang mempertanyakan alasannya, maka hal itu semata-mata karena BPOM adalah lembaga negara yang tak bisa begitu saja dipanggil atas permintaan pribadi, melainkan hanya melalui jalur resmi institusi hukum. Nah, yang kedua, soal kemudian Badan POM itu menolak untuk menjadi saksi ahli atas permintaan pribadi terdakwa Nikita Mirzani, itulah kan merupakan kewenangan Badan POM itu sendiri, ya. Di dalam peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 sudah diatur tentang bagaimana kewenangan dari Badan POM itu sendiri. Nah, jadi kalau lanjutannya soal pendapat kami, kalaulah misalkan Badan POM ini hadir sebagai saksi ahli dalam sebuah proses Recording hukum, in progress. ya seharusnya ini berkaitan dengan badan obat dan makanan, ya, sebagaimana kewenangan Badan POM yang diatur oleh Perpres 80 tahun 2017 dan aturan-turunannya. Ya, tapi kalau kemudian ini menjadi satu ahli dalam dugaan tidak pidana pemerasan, ya, pendapat kami wajar-wajar saja, ya. Badan POM itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan keahliannya. Sementara itu mundur sedikit ke belakang, atau saat digelarnya persidangan sebelumnya yang digelar Kamis 18 September lalu, seperti diketahui, kuasa hukum Nikita sempat menjelaskan mengapa dalam sidang kemarin ia menghadirkan 4 orang saksi yang seluruhnya kabarnya adalah korban skincare milik Dr. Reza. Lantas, apa kata kuasa hukum Nikita saat itu? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Kembali pada jalannya sidang yang digelar Kamis, 18 September lalu. Seperti diketahui, pihak Nikita sempat menghadirkan 4 orang saksi, yang seluruhnya kabarnya adalah korban dari skincare atau produk perawatan wajah milik Dr. Reza. Dalam momen tersebut, agaknya banyak diantaranya warganet dan masyarakat yang seolah dibuat bertanya-tanya dengan maksud pihak Nikita mengajukan saksi dari diduga korban skincare milik Dr. Reza tersebut. Usai sidang, kuasa hukum Nikita pun menjelaskan yang intinya adalah kenapa hal tersebut dibahas, karena memang hal tersebutlah paling penting dan merupakan awal dari seluruh permasalahan ini. Ya, karena yang harus masyarakat ketahui, ya, ini saya perlu luruskan juga, ya, sehingga kenapa banyak pertanyaan, lo kok bicara soal skincare, ya kan, lo kok bicara soal produk, ya kan. Pertama itu adalah pengancaman dengan kekerasan, ya kan. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Yang terakhir itu yang sering ramai di media itu adalah soal TPPU-nya, ya. Jadi saya mau kasih tahu begini, masyarakat itu bahwa perkara ini berawal dari adanya skincare, ya.
kenapa kok bisa hari ini kami menghadirkan fakta korban yang mengalami langsung akibat dari skincare itu. Nah, karena apa? Di dakwaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan, ya, ini kalau saya tidak salah ingat begini kira-kira, bahwa terdakwa Nikita Mirzani melalui akun TikTok @niki_huru-hara, ya, memposting produk Glavica, ya kan? Lebih spesifiknya lagi apa? Salmon DNA dan atau booster glowing cell. Nah, ini yang menjadi pucuk dimulainya permasalahan ini, ya kan? Sehingga kemudian atas adanya dugaan bahwa, bukan dugaan ya, sekarang BPOM sudah merilis juga fakta-fakta di persidangan juga sudah terungkap bahwa glowing booster cell itu tidak pernah terdaftar, ya kan? Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Nikita, terdakwa Ismail dan Nikita, dia itu dicari oleh Reza Gledis, ya kan? Tujuan dia mencari Reza Gledis itu mau ngapain? Kan tadi saya bilang sumbernya apa? Produk. Ini loh, ya, produk ini bermasalah. Publik sudah tahu sekarang bermasalah. Lalu kemudian pelapor Reza Gledis ini menyadari bahwa itu adalah sebuah permasalahan. Nah, dengan upayanya dia mencoba mencari tahu melalui terdakwa Ismail. Nah, disitulah prosesnya, ya kan? Proses ini terjadi, ada chat-chatan, selamat malam Mail. Waktu persidangan fakta sebelumnya, Dr. Oki menyampaikan, saya ditelepon Reza Gledis minta saya untuk dipertemukan sama Nikita. Saya sampaikan, kalau begitu melalui Ismail. Saya sambungkanlah bertiga di situ teleponnya. Dr. Oki, Reza, sama Mail. Disitulah terjadi percakapan bahwa adanya permintaan tolong itu. Itulah percakapan yang awalnya beredar, minta tolong untuk dipertemukan, minta tolong supaya saya bisa ketemu Nikita. Karena apa? Sumbernya bermasalah, sumbernya produk tadi itu. Nah, itulah yang kemudian berlanjut percakapan, perkenalan diri dan lain seterusnya, sehingga pada akhirnya muncullah negosiasi di situ. Terjadi tawar-menawar, ditanya dari Mail berapa, ya kan? Disebutkan, oh kalau dari Mail sudah tidak bisa turun, 5 miliar. Memang dokter mau nawar berapa? Itu ada, dan itu sudah terungkap di persidangan semua. Kalau 4M bagaimana, ya kan? Nah, inilah saya bilang proses negosiasi ini yang kemudian terjadi fakta itu sehingga mereka itu sepakat gitu. Ya udah, angka 4 miliar, ya kan? Oke, deal ya Mail. Oke, kita damai ya Mail, kan begitu percakapan yang kemarin beredar. Nah, pertanyaan kemudian nanti teman-teman bisa lihat, kami akan menghadirkan ahli bahasa. Makna dari oke sip itu apa dalam konteks bahasa? Apakah itu persetujuan secara paksa atau persetujuan memang sukarela sama-sama gitu loh. Selain sang kuasa hukum, Nikita pun mengungkapkan alasan sempat menangis di ruang sidang. Hal ini dikarenakan kebahagiaannya dengan 4 saksi yang dihadirkan. Dari 4 orang yang hadir, menurut Nikita, seluruhnya memberikan keterangan yang baik, tulus, dan agaknya dapat meringankan dirinya di perkara ini. Selain itu, yang lebih mengejutkannya lagi adalah Nikita dalam momen yang sama sempat membocorkan akan ada serangan baru lagi yang lebih fantastis. Tidak hanya itu, Nikita juga sempat buka suara soal mengapa dirinya sampai harus membuat 2 laporan polisi berbeda, guna membuat sang dokter merasakan pesakitan seperti apa yang dirasakannya sekarang. Ami tadi sempat nangis, kenapa? Apa ada secerca harapan buat Haru? Karena dia yang punya skincare-nya. Tadi sempat marah-marah Iya puas karena memang itu yang terjadi. Seperti itu mereka pembeli, jadi mereka konsumennya Reza ya, seperti yang tadi kalian dengar ya, kayak gitu, nggak ada yang disetting, nggak ada yang diajari, memang begitu adanya. Meringankan atau tidak itu nanti biar keputusan hakim, tapi semuanya memang sesuai sama mereka yang mereka alami.
Tidak ada di setting, tidak ada diajarin, semuanya ya natural aja. Mungkin beberapa kali gugatan memang merasa merugikan sebegitunya gitu Kalau ya. rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Harusnya film Kang X Nenek Gayung kan harusnya aku peran utama. Karena ditahan jadi enggak. Nick 8 harusnya aku juga main, karena enggak, karena masih ditutup. Miliar sih nih. Wah, kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Itu cara Ami balas dendam, Mi? Hah? Balas dendam ya? Cara Ami Balas dendam apa? ke Nggak ada RG. balas dendam dong. Sementara itu, seperti diceritakan Nikita soal dirinya yang akan membuat laporan berbeda, sebelumnya pihak Nikita juga sempat kembali melayangkan pelaporan dugaan wan prestasi kedua yang diajukannya kepada Dr. Reza Gladys. Lantas apa saja yang dituntut Nikita dalam pelaporan wan prestasi keduanya ini? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi Jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terus channel Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Ya, seperti diketahui sebelumnya, jika sebelumnya gugatan wan prestasi dari Nikita kepada Dr. Reza Gladys dicabut, maka kini Nikita kembali melayangkan gugatan wan prestasi kedua yang disebutkan oleh pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan itu sudah masuk pada tanggal 19 September 2025. Gugatan tersebut diantaranya diajukan oleh Nikita dan rekannya Ismail Marzuki dengan tergugat pelaku diantaranya atas Dr. Reza Gladys, sang suami, Dr. Ataubah Mufid, dan sebuah PT yang juga diajukan Nikita sebagai turut tergugat. Pokok gugatan terdiri dari 15 poin dengan total nilai gugatan sebesar 114 miliar rupiah. Dan soal rincian, sebagaimana dikutip dalam petitum atau tuntutan yang tertera di website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Nikita diantaranya menuntut pihak Reza Gladys dan dokter sang suami agar mengembalikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang dihasilkan dari kesepakatan bersama terkait review skincare. Pihak Nikita juga meminta pihak Reza Gladys agar membayar uang ganti rugi atas perbuatan ingkar janjinya tentang kesepakatan bersama dalam mereview skincare. Dan selanjutnya, pihak Nikita menuntut 100 miliar rupiah kepada pihak Reza Gladys atas hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan para penggugat dalam mencari nafkah, yang jika ditotal jumlahnya mencapai 114 miliar rupiah. Jadi menjawab pertanyaan rekan-rekan media bahwa saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima pendaftaran gugatan dari Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perkara didaftarkan dengan nomor 1000 dan terdaftar semenjak tanggal 19 September 2025. Adapun yang menjadi pihak yang digugat adalah Dr. Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid, dan sebagai turut tergugat PT Bumi Parama Wisesa. Sidang pertama dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober. Pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat itu ada 15 poin. Namun antara lain itu adalah menyatakan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh penggugat 2 sesuai kesepakatan melalui chat WhatsApp sebesar 4 miliar adalah sah. Kemudian ada juga poin yang menuntut untuk tergugat membayar ganti rugi material sebesar 4 miliar, lalu membayar bunga 6% per tahun atas jumlah pokok 4 miliar, lalu ada juga membayar ganti rugi atas kerugian penggugat yang disebabkan oleh kelalaian dan kesembronoan terhitung sejak 14 November 2024 sampai dengan September 2025, sehingga selama 10 bulan dan per bulannya dimintakan sebesar 4 miliar. Lalu ada tuntutan ganti kerugian imaterial sebesar 200 miliar, dan ada pula tuntutan uang paksa atau duangsom
sebesar 10 juta per hari apabila tergugat lalai untuk melaksanakan putusan. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan. Jangan lupa dukung terus kanal Lintens Invest. 3 Sijelang mencapai 4 juta subscribers-nya di tahun ini. Jangan lupa untuk terus saksikan terusin Lintens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.